Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, menjelang berbuka ya. Karena tadi videonya kurang jelas ya, saya sudah bikin beberapa kali tapi tidak maksimal ya. Yang pertama, kehabisan baterai laptop, akhirnya tidak tersimpan. Yang kedua, tersimpan tapi setelah saya tonton malah tidak terdengar jelas gitu ya, karena saya tadi ngerekamnya langsung dari Google Meet gitu. Mungkin karena jaringan ya, jadi saya bikin videonya melalui HP saja, tapi mohon maaf ini ya, tidak pakai slide ya. Teman-teman bisa lihat slide di PPT yang saya kirim nanti aja ya. Oke teman-teman, kita masuk ke materi tentang pasar monopoli ya. Pasar monopoli ini merupakan salah satu struktur pasar yang ada pada pasar persaingan tidak sempurna. Jadi ada beberapa macam jenis pasar persaingan tidak sempurna, yaitu ada monopoli, kemudian ada oligopoli, kemudian ada monopolistik. Nah, hari ini kita khusus membahas tentang monopoli. Cuman saya sampaikan dulu di sesi 1 ini khusus konsep-konsep dasarnya saja. Di minggu depan sesi 2 saya akan sampaikan materi tentang monopoli secara lebih mendalam ya. Nah, pasar monopoli itu merupakan definisinya ya, secara bahasa mono itu kan artinya sendirian ya, kesepian, tunggal, jadi pemain tunggal. Sedangkan polis itu berarti perusahaan atau penjual atau produsen. Jadi monopoli itu bisa diartikan sebagai, nah jadi begitu ya. Jadi itu pasar monopoli secara bahasa. Kalau secara istilah itu merupakan salah satu bentuk pasar di mana hanya ada satu perusahaan yang menguasai pasar ya, atau industri, sehingga karena dia tidak mempunyai pesaing, maka perusahaan ini mempunyai kekuatan yang besar untuk menentukan harga ya. Dia mempunyai kekuatan yang besar dari segi teknologi, dari segi modal, sehingga sangat sulit dimasuki oleh para pesaing lainnya. Contoh sederhananya monopoli itu misalnya saya. Di kampung saya hanya satu-satunya yang mempunyai kebun jeruk misalnya. Sehingga saya di sini bisa menjadi pelaku monopolis jeruk. Ya, jadi suka-suka saya nantinya menentukan harga jeruk di kampung saya. Itu dalam ruang lingkup yang kecil. Kemudian dalam ruang lingkup dunia itu perusahaan yang memonopoli, contohnya seperti Apple ya. Apple itu belum ada saingannya kayak iPhone, laptop ya. Mereknya Apple gitu ya. Nah, iPhone satu-satunya ya, itu dari perusahaan Apple yang memonopolis ini tingkat dunia ya, perusahaan monopolis tingkat dunia ya, begitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas karakteristik perusahaan monopoli ini apa saja ya. Monopoli itu akan ada beberapa karakteristiknya. Yang pertama tadi, perusahaannya hanya ada satu yang menguasai pasar. Kenapa? Karena perusahaan yang ada di pasar monopoli itu memiliki kekuatan yang besar ya, baik dari segi modalnya, dari segi sumber dayanya, dari segi teknologi, dari segi fasilitas dan lain sebagainya. Sehingga menjadikan perusahaan yang ada di monopoli itu menjadi pemain tunggal yang menguasai pasar, karena sangat sulit untuk dimasuki pesaing lain ya. Contohnya tadi saya sebutkan ada perusahaan Apple yang produknya iPhone, itu monopoli tingkat dunia. Kemudian ada monopoli perusahaan Microsoft, itu juga perusahaan monopoli karena tidak ada pesaingnya ya. Untuk di Indonesia sendiri, monopoli itu pada umumnya ada di perusahaan-perusahaan yang dikuasai negara ya, atau BUMN, seperti PT Kereta Api Persero, PT Telkom Indonesia ya, kemudian seperti PT Garuda Indonesia, PT Garuda Indonesia itu tidak termasuk ke dalam monopoli ya. Kemudian PT
Pertamina ya, PT Pertamina yang lagi ramai sekarang ya, sudah dikasih mandat untuk memonopoli industri minyak ya, kemudian dioplos lagi ya, jadi kita yang jadi korbannya ya. Mudah-mudahan segera ada solusinya itu ya. Nah, kemudian karakteristik yang kedua, di pasar monopoli ini sangat sulit dimasuki oleh perusahaan lain ya, karena tadi butuh modal yang besar untuk masuk ke untuk masuk ke pasar monopoli, sehingga sangat sulit bagi pesaing lain untuk masuk pasar ya, sehingga perusahaan yang ada di monopoli tadi, yang satu-satunya pemain tadi, itu bisa suka-suka hati dalam menentukan harga. Jadi dia mempunyai kekuatan yang tinggi dalam menentukan harga ya. Nah, selanjutnya karakteristik yang ketiga ya, itu perusahaan monopoli di pasar monopoli itu produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang satu tadi itu hampir tidak ada substitusinya atau barang penggantinya, produk penggantinya. Seperti tadi ada iPhone, belum ada kan iPhone yang dari perusahaan lain, belum ada ya. Seperti tadi Microsoft ya, Microsoft mungkin ada ya, saya juga kurang tahu, kayak Linux gitu ya, cuman pada umumnya masyarakat masih menggunakan Microsoft ya. Kemudian kayak PT PLN ya, PT PLN di Indonesia itu yang satu-satunya perusahaan yang menguasai pasar listrik adalah PLN. Walaupun nanti ada misalnya perusahaan-perusahaan swasta misalnya yang menemukan ini temuan-temuan listrik terbaru, misalnya dari tenaga air gitu ya, kemudian dari tenaga surya misalnya, itu tetap kalau seandainya ingin memasarkan, tetap dia harus melalui PLN ya, karena perusahaan-perusahaan negara yang bertindak sebagai monopolis tadi itu merupakan dikasih mandat oleh negara ya, jadi diizinkan gitu ya, diizinkannya kenapa? Karena alasan supaya tidak adanya eksploitasi sumber daya alam kita sebesar-besarnya, kemudian supaya tidak menentukan harga sesuka hati sehingga nantinya akan merugikan masyarakat. Makanya negara hadir di situ sebagai intervensi, melakukan intervensi terutama masalah harga. Makanya PLN kan kalau menaikkan harga itu melalui pemerintah ya. Kemudian selanjutnya karakteristik yang terakhir, harga ditentukan oleh perusahaan. Jadi perusahaan monopolis itu mempunyai kemampuan yang tinggi dalam menentukan harga produk yang dihasilkan karena dia tidak mempunyai pesaing ya. Kemudian yang terakhir, tadi bukan yang terakhir ya. Kemudian yang terakhir, karakteristik pasar monopoli adalah di pasar monopoli itu iklan tidak dibutuhkan teman-teman ya, iklan tidak dibutuhkan. Karena apa? Karena orang pasti butuh, karena dia tidak mempunyai substitusi, tidak ada barang penggantinya. Masyarakat mau tidak mau harus membeli barang itu, jadi tidak perlu iklan, buang-buang duit kan kalau iklan. Mana nggak ada kan di TV-TV, nggak ada kan di TV-TV itu iklan minyak ya Pertamina, kemudian iklan PLN, gak ada gitu ya. Nah, jadi di dalam pasar monopoli itu iklan tidak dibutuhkan ya. Nah, itu karakteristik yang terakhir. Kemudian teman-teman cukup sekian dulu ya materi bagian 1, materi tentang pasar monopoli. Nanti minggu depan saya sampaikan di bagian keduanya ya, karena materi tentang pasar monopoli, pasar oligopoli itu lumayan banyak, jadi saya bagi dua sesi ya supaya lebih maksimal dalam pemahamannya. Oke teman-teman, sekian dulu ya penyampaian materi dari saya. Nah, sekarang sebagai tanda kehadirannya, teman-teman harus menonton video saya sampai akhir, dari awal tadi sampai akhir ini. Kemudian setelah itu teman-teman simpulkan apa yang sudah saya sampaikan melalui video juga ya, melalui lisan, bukan tulisan ya. Jadi teman-teman bikin video ya, menjelaskan kembali, menyimpulkan kembali apa yang sudah saya jelaskan tentang pasar monopoli. Jadi tugasnya itu ya, saya terima tugasnya upload di Google Drive ya, linknya nanti saya kirim.
terakhir di hari Rabu ya, hari Rabu minggu depan. Oke teman-teman, sukses selalu, tetap semangat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.